kelas kita. Sekarang Ibu mau menanyakan kepada anak Ibu semua bagaimana perasaan anak Ibu pada siang hari ini. Silakan anak Ibu buat dalam bentuk tulisan juga boleh, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk emoji juga boleh, terserah. Bagaimana perasaan anak Ibu pada siang hari ini? Apakah sedih, gembira, bahagia, atau sedang marah? Silakan dibuat di dalam kertas dokumen yang Ibu bagikan ini. Nih, makan, dituangkan. Bagaimana perasaan Alif pada siang hari ini? Kalau sudah siap, silakan ditempelkan di papan tulis kita di depan. Bagaimana perasaannya pada siang hari ini? Ada yang sudah siap? Silakan ditempelkan di papan tulis. Ayo, anak Ibu yang sudah siap, silakan ditempelkan. Kak Irwan, silakan tempelkan. Silakan anak di bagian sebelah kiri Ibu, silakan ditempelkan. Boleh, boleh dibuat tangan, boleh tidak, terserah. Lagi ya belum? Ya, berarti Irwan, ya, tinggal 2 orang lagi. Nah, sudah lengkap, sudah 9. Yang pertama senang, Gozi Firdaus senang. Yang kedua Irwan juga senang. Yang ketiga Fatong senang. Yang keempat Alif. Pada hari ini saya sangat senang dan bahagia. Amanda tersenyum, Kezia bahagia, dan Nana gembira, Sofi sedang senyum, dan Indah senang. Alhamdulillah pada siang hari ini anak Ibu semuanya senang semuanya. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang bersedih ataupun cemburu. Nah, jadi kita siap untuk belajar pada siang hari ini. Nah, sekarang kita akan menyusun kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Ini kesepakatan kelas yang telah Ibu susun. Yang pertama itu mengikuti pembelajaran dengan serius. Sepakat anak Ibu semua? Sepakat. Yang kedua, tidak boleh ribut selama pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, bertanya secara bergantian dengan cara mengangkat tangan. Sepakat? Sepakat. Keempat, saling menghargai sesama teman. Sepakat. Yang kelima, mengerjakan tugas dengan serius. Sepakat. Dan terakhir,
mengumpulkan tugas tepat waktu. Apa ada yang perlu ditambahkan atau sudah pas dengan kesepakatan kelas kita pada siang hari ini? Pas. Tidak ada tambahan? Mendengarkan guru saat berbicara. Kita tambah lagi mendengarkan guru pada saat mengajar. Dah. Kita tambah satu detik. Dah, ada lagi yang perlu ditambah tentang kesepakatan kelas kita? Tidak. Kalau tidak, dah, nih. Supaya anak itu semuanya lebih semangat lagi pada siang hari ini. Karena cuaca di luar itu sangat panas, mari kita lakukan ice breaking bersama. Simpel saja, ice breaking pada siang hari ini Ibu beri nama saja ice breaking semangat, tepuk semangat. Nah, seperti biasa saja. Mari kita ice breaking bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Satu kali lagi, kurang kompak. Dah. Tepuk semangat. Harus semangat sampai akhir pembelajaran nanti. Dah, itu SPB kita pada siang hari ini. Sekarang, sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa materi kita pada pagi hari ini? PKN. Siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Angkat tangannya. Gozi. Norma. Apa lagi? Alif. Keberagaman. Tidak yang minggu kemarin. Norma kesopanan. Itu tentang norma dan ini adalah materi kita minggu lalu. Sekarang sekilas tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa itu norma? Aturan. Kezia. Aturan atau ketentuan. Ada pendapat yang lain? Nanya. Mengikat warga, kelompok, dan masyarakat. Aturan atau ketentuan yang mengikat sekelompok orang dalam masyarakat. Sekarang, siapa yang masih ingat ada berapa macam norma? Alif. Ada 4. Yang pertama, Sofi. Norma kesusilaan. Yang kedua, siapa masih ingat? Norma kesopanan. Yang ketiga, Kezia. Norma agama. Dan terakhir, siapa masih ingat lagi? Sofi. Terakhir, norma hukum. Dah, jangan sampai lupa macam-macam norma. Dah, itu sekilas tentang materi kita minggu lalu. Sekarang, di mana tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, mengidentifikasi dan menyajikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, khusus tujuan pembelajaran pada siang hari ini adalah yang pertama, anak ibu bisa memahami tentang pengertian dari gotong royong. Yang kedua, anak ibu bisa menyebutkan manfaat-manfaat dari gotong royong. Yang ketiga, anak ibu dapat menyebutkan contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekolah, keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan sebelum Ibu menjelaskan apa itu gotong royong, sekarang Ibu inginkan anak Ibu ada sebuah film pendek yang akan Ibu putar pada siang hari ini. Dari sini Ibu minta tanggapannya dari anak Ibu semuanya.
Dengar? Dengar? Terlihat dia sedang pergi berpulas dan sampai sekarang bangunan mengasih tak kunjung jadi. Tadi kita kerjakan, ibu jangan gitu. Ayo. Tak lama kemudian mereka mulai mengerjakan Umazek dengan semangat sampai pada malam hari. Umazek pun segera jadi. Yan, wah, hasil kerja keras kita. Iya, akhirnya. Dengan suara yang sangat berisik, akhirnya dia terbangun dari tidurnya.
Tetapi benar-benar kaget, rumahnya selesai dengan sempurna. Loh, kenapa kok bisa aja? Siapa yang cari? Siapa? Ada di seperti ini, belum apa-apa. Jadi gini, yang ngerjain rumah kamu itu kami. Iya, kami. Karena sampai seperti ini dengan Loh, tapi kan dari awal aku sudah menolaknya. kami ikhlas membantumu. Iya, karena membantu rumah tak bisa kamu kerjakan sendiri. Kamu dikerjakan secara gotong royong. Iya, benar. Jadi kami membantumu. Aduh, terima kasih sudah membantuku. Dikira buat rumah kerja sendiri, tapi tidak ada salah. Ya iyalah, buat rumah perlu dikerjakan bersama-sama agar cepat jadi dan meringankan kerja juga. Berarti itu Sekali lagi, terima kasih. ya sama-sama aja. Akhirnya, pengajar pun jadi berkat bantuan Hum, Bel, dan Bi. Karena membuat rumah tidak bisa dikerjakan sendiri, perlu dikerjakan secara gotong royong. Karena dengan gotong royong, pekerjaan akan semakin ringan dan meningkatkan rasa kepedulian untuk orang lain. Nah, itu film pendek tentang materi kita hari ini. Nah, setelah anak ibu menonton, apa informasi yang didapat oleh anak ibu? Nana, Bantu satu sama lain. saling membantu satu sama lain. Apa lagi? Alif, Dan pekerjaan. meringankan pekerjaan yang lain. Apa lagi? Informasi ya Sofi? Membuat pekerjaan cepat selesai. Membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, dengan film pendek tadi, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa dengan gotong royong suatu pekerjaan yang kita lakukan itu dapat dilakukan dengan mudah atau dengan cepat. Nah, nih dari tontonan yang kita lihat tadi bersama-sama, maka dapat kita tarik kesimpulan kalau gotong itu apa artinya? Bekerja dan royong bersama. Jadi secara umum gotong royong itu merupakan gotong royong merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama yang bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar. Nah, gotong royong adalah suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama, yang dilakukan secara sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Itu adalah pengertian gotong royong. Nah, untuk anak ibu semua, kita sebagai manusia harus memiliki sifat gotong royong sebagai bangsa dan warga negara Indonesia. Karena secara garis besar gotong royong itu sudah tertuang dalam Pancasila. Sampai masih ingat sila keberapa? Ya, sila ketiga. Apa bunyinya Irwan? Sila ketiga? Persatuan Indonesia, di mana kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang bertujuan untuk menolong sesama manusia. Bagaimana kita melakukannya? Dengan cara sukarela. Ya, itu pengertian tentang gotong royong. Ada pertanyaan tentang pengertian gotong royong, Ibu? Sebelum kita masuk ke dalam manfaat dari gotong royong, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, sekarang kita masuk lagi ke dalam manfaat gotong
royong. Nah, sebelum Ibu menyampaikan, siapa yang masih ingat siapa yang tahu apa manfaat dari gotong royong? Ya, Reza. Membina hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat sekitar. Membina hubungan baik Antara masyarakat sekitar. masyarakat yang lain. Ya, apa Koton? Mempererat tali persahabatan dan persaudaraan. Mempererat tali silaturahmi. Yang lain, pendapat yang lain, apa manfaat dari gotong royong? Membangun persatuan dan kesatuan. Membangun persatuan dan kesatuan. Masih ada yang lain? Mana? Rasa persatuan. Sama, membangun persatuan. Yang lain? Benar, Sofi? Meningkatkan produktivitas kerja. Meningkatkan produktivitas kerja. Ya, nih ada 4 tanggapan dari teman-teman dan ibu semua. Yang pertama itu membina hubungan baik antara masyarakat sekitar. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, membangun persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang disebutkan oleh anak ibu semua betul. Nah, selain yang disebutkan oleh anak ibu semua, ini manfaat-manfaat gotong royong yang lainnya. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang harmonis. Nah, yang kedua, pekerjaan jadi lebih cepat selesai, iya kan? Ya. Apabila suatu pekerjaan kita lakukan secara bersama-sama, bagaimana lebih cepat selesai atau lebih lama selesai? Selesai. Pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan dibandingkan apabila kita mengerjakannya sendiri. Nah, yang ketiga, menjaga persatuan, meningkatkan kekompakan kita sesama masyarakat. Nah, jadi kalau ada gotong royong di lingkungan masyarakat kita harus ikut aktif untuk meningkatkan persatuan kita, silaturahmi kita di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan kebiasaan tolong menolong. Benar. Apa maksudnya tolong menolong? Dengan adanya gotong royong, maka kita saling saling tolong menolong antar sesama masyarakat. Bukan hanya di lingkungan keluarga kita saja yang saling tolong menolong, tetapi di lingkungan masyarakat juga, di lingkungan sekolah juga harus saling tolong menolong. Yang kelima, lingkungan lebih aman dan damai. Dan terakhir, pekerjaan lebih mudah dilakukan. Nah, itu manfaat gotong royong. Nah, baiklah anak ibu. Sekarang kita masuk lagi ke contoh gotong royong. Yang akan kita pelajari pada siang hari ini, contoh kegiatan gotong royong di bagian yang pertama itu di sekolah, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Nah, ini ada gambar. Nih, ini ada gambar tentang gotong royong. Banyak gambar. Ini gambarnya. Siapa yang tahu ini contoh kegiatan gotong royong di lingkungan mana? Masyarakat. Nih, Masyarakat. kursi lingkungan mana nih, Ji? Lingkungan masyarakat. Nah, ada pendapat yang lain? Ini contoh lingkungan gotong royong di lingkungan mana? Masyarakat. Itu
contoh bentuk membangun apa, Ji? Membangun rumah masyarakat. Dah. Kalau yang ini contoh lingkungan gotong royong di lingkungan mana? Keluarga. Kalau keluarga biasanya terdiri dari siapa? Ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Nah, kalau ini contoh gotong royong di lingkungan mana? Di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, mungkin ini sudah biasa dilakukan oleh anak ibu. Mungkin hampir setiap pagi kita melakukan bersih-bersih secara bersama-sama. Nah, sebelum masuk kelas, kita bersihkan dulu halaman sekolah kita. Itu sudah termasuk contoh gotong royong. Nah, kalau yang ini contoh gotong royong di lingkungan. Nah, juga di lingkungan masyarakat. Apa contoh kegiatannya? Apa nih? Apa contoh kegiatan gotong royongnya nih di lingkungan masyarakat? Mengangkat pohon. Nah, kalau mengangkat pohonnya memang kalau kita mengerjakan secara sendiri bagaimana? Takkan bisa, takkan mampu. Maka dilakukan secara bersama-sama. Nih, ibu tempel satu persatu supaya anak ibu bisa melihatnya nanti contoh gotong royong. Ini di lingkungan keluarga, karena nanti pada akhir pembelajaran akan ada latihan atau evaluasi yang akan anak ibu kerjakan nantinya secara individu atau perorangan atau mandiri. Oke. Sekarang ibu mau menanya kepada anak ibu semua. Mungkin di lingkungan sekolah mungkin sudah terbiasa melakukan gotong royong. Kalau contoh gotong royong di lingkungan keluarga apa contohnya? Membersihkan halaman rumah. Apalagi? Membersihkan atau menyapu rumah. Apalagi? Yang pernah anak ibu lakukan? Mencuci piring. Membantu ibu apalagi? Yang biasa dikerjakan anak perempuan, yang laki-laki pernah bantu orang tuanya di rumah. Apa contohnya? Membantu ibu memasak. Walaupun anak laki-laki kita harus bantu ibu. Membantu ayah mencuci motor banyak. Nah, nanti akan anak ibu jawab di dalam LKS nanti contoh kegiatan-kegiatan yang pernah anak ibu lakukan gotong royong di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat, apa contoh kegiatan yang pernah anak ibu lakukan? Membersihkan tempat ibadah. Itu adalah contoh gotong royong. Membersihkan musola. Apa lagi? Membersihkan selokan yang tersumbat. Ya, banyak contoh kegiatan yang anak ibu lakukan. Baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan sekolah, selain memilih sampah atau mengumpulkan sampah, apa contoh yang lain? Piket kelas. Apa lagi? Membersihkan WC. Apa lagi? Mencabut rumput di sekolah. Apa lagi? Membersihkan pustaka. Banyak. Nah, itu contoh kegiatan yang anak ibu lakukan. Nah, ada pertanyaan anak ibu tentang contoh. Mungkin ini tidak asing lagi bagi anak ibu karena anak ibu semuanya sudah pernah melakukannya. Baik contoh gotong royong di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Dah. Ada pertanyaan anak ibu? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang tugas anak ibu, silakan anak ibu jawab pertanyaan. Dah, ini ada beberapa pertanyaan sudah disebutkan. Ini silakan dijawab langsung di kertas yang ibu perhatikan. Boleh pakai pena. Nih. Sama ini. Dah. Dah, silakan dijawab. Bisa ditanya gotong royong di lingkungan sekolah, membersihkan halaman sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baca dulu soalnya dan jawab dengan serius. Tuliskan manfaat gotong royong 1. Boleh lebih dari 1, boleh 2, boleh 3. Banyak kita pelajari manfaat dari gotong royong. Periksa kembali anak ibu. Baca serius dengan baik soalnya. Kalau ada yang ragu, silakan ditanya. Menunjukkan rasa suka berulang. Ini apa tadi? Boleh 2 atau 3.
Apa tadi gotong royong? Ingat pelajaran di kasih apa itu gotong royong? Nama jangan sampai lupa. Sudah siap? Ya, benar. Sini. Yang belum fokus dengan soalnya. Beda dengan bisa udah 2 orang lagi. Kami tunggu dengan seperti nah, satu lagi. Sambil menunggu adik, apa ada pertanyaan dari yang lain semua? Apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tangannya, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu menanyakan siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Tidak bisa? Siapa yang masih ingat dari penjelasan Ibu tadi? Siapa yang masih ingat apa itu gotong royong? Paton. Gotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama agar pekerjaan diselesaikan dengan mudah dan gampang. Ya, suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama agar pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan gampang. Yang lain, pendapat yang lain, siapa bisa menyimpulkan tentang pengertian gotong royong? Alif. Ya, mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan secara bersama-sama. Nah, siapa yang masih ingat apa manfaat dari gotong royong? Ke tangan. Ya, Indah. Membangun persatuan dan persatuan.
Ya, membangun persatuan dan kesatuan. Yang lain, Sofi. Karena lingkungan masyarakat yang harmonis. Membina hubungan masyarakat yang harmonis. Yang lain, Nana. Menumbuhkan rasa toleransi. Menumbuhkan rasa toleransi. Yang lain, Gozi. Meningkatkan rasa tolong menolong. Yang lain, manfaat yang lain. Kotor. Mempererat tali silaturahmi. Mempererat tali silaturahmi. Yang lain, tanya manfaatnya. Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan. Yang lain, Indah. Saling menghargai dan menghormati antar sesama. Nah, sekarang lagi contoh lagi. Siapa yang masih ingat contoh dari gotong royong di lingkungan sekolah? Saya bisa menyebutkan. Mencabut buku secara bersama-sama, piket kelas bersama-sama, membersihkan pustaka bersama-sama, membersihkan musola bersama-sama. Dah, itu di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan keluarga, siapa bisa ingat contoh? Membersihkan WC atau kamar mandi, Membersihkan halaman rumah. membersihkan halaman rumah, Membersihkan garasi. membersihkan garasi motor atau mobil, Mencabut rumput liar di depan halaman. mencabut rumput liar di depan halaman rumah. Manda. Membersihkan seluruh pekarangan rumah. Bu Irwan, apa? Di lingkungan sekeluarga. Sekarang di lingkungan masyarakat lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat? Membersihkan tempat beribadah, membersihkan selokan, Memperbaiki jalan. memperbaiki jalan, Membangun masjid atau musola. membangun masjid atau musola, Pohon yang tumbang. mengangkat pohon yang tumbang. Nah, banyak contoh kegiatan gotong royong. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada siang hari ini. Ya, baiklah anak ibu, mungkin itulah materi kita pada siang hari ini. Sebelum ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini, untuk evaluasi atau PR di rumah, silakan anak ibu buka buku paketnya. Itu di halaman berapa? Di halaman 98, itu 98 nomor 1 sampai nomor 5. Ya, paham dengan PR-nya? Nah, silakan dikumpulkan besok hari Kamis. Hari Kamis besok dikumpulkan PR-nya. Nah, ada yang ragu tentang PR? Ya, kalau tidak, itulah materi kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Ibu tutup dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.